Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita masih akan membahas pertandingan dari World Rapid and Blitz Chess Championships yang diadakan di Almaty, Kazakhstan pada tanggal 25 sampai 30 Desember 2022. Dan kita akan membahas salah satu partai yang cukup menarik, di mana partai ini diambil dari kategori Blitz pada babak 19, di mana Magnus Carlsen kalah melawan Alexei Sarana. Walaupun kekalahan ini tidak mempengaruhi Magnus Carlsen untuk menjadi juara di kategori Blitz, karena setelah babak ini Magnus Carlsen langsung menang 2 kali melawan Simanov Alexander dan Abdusattorov Nodirbek, yang membuatnya unggul 1 poin penuh dari kompetitornya, yaitu Hikaru Nakamura. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini Alexei Sarana memegang buah putih dan Magnus Carlsen memegang buah hitam. Pembukaan dimulai dengan langkah pion ke D4, lalu pion ke D5, pion ke C4, pion ke E6, dan kita mendapatkan opening Queen's Gambit decline atau gambit menteri ditolak, di mana Alexei Sarana melanjutkan dengan kuda C3 dan kuda ke F6 dari Magnus Carlsen. Dan di sini putih memilih lanjutan variasi tukar dengan C kali D5 dan E kali D5. Pada opening gambit menteri variasi tukar, di sini putih memiliki 2 opsi rencana serangan. Yang pertama adalah dengan melakukan serangan pion minoritas di sayap menteri dengan langkah biasanya bentengnya akan diletakkan di B1, lalu pion didorong ke B4, A4, dan pion ke B5. Dan juga untuk pilihan kedua, rencana kedua yang dapat dipakai yang akan kita lihat di permainan ini. Oke, di mana putih melanjutkan di sini dengan gajah ke F4, lalu pion ke C6, pion ke E3, gajah ke F5 untuk mencegah benteng putih diletakkan ke petak B1. Dan di sini langkah yang lazim biasanya adalah dengan gajah ke D3 untuk menghilangkan tekanan dari gajah. Tapi Alexei Sarana di sini menjalankan langkah yang jarang dipakai oleh orang-orang, yaitu dengan pion ke F3. Dan inilah salah satu rencana kedua yang bisa dipakai di opening Queen's Gambit decline variasi tukar, di mana putih mencoba melakukan dobrakan di petak pusat dengan pion ke E4 di babak tengah nantinya. Dan Magnus Carlsen di sini menjalankan langkah pion ke H5 sekaligus mencegah dorongan pion ke G4. Dilanjutkan dengan gajah ke D3, gajah kali D3, menteri kali D3, kuda ke A6. Kuda ini akan dimanuver ke petak C7 dan petak ke E6 untuk menekan pion pusat putih nantinya. Kuda G ke E2, kuda ke C7, dan pion ke E4. Dan putih langsung melakukan dobrakan di petak pusat dengan pionnya yang dimakan oleh Magnus Carlsen. Dan sampai posisi ini sebenarnya posisi putih sudah sangat unggul karena putih memiliki penguasaan di petak pusat. Dan hitam memiliki kelemahan pion di sayap raja, yaitu pion H5, yang membuat banyaknya petak-petak lemah yang dapat dimanfaatkan oleh putih nantinya. Oke, di sini hitam melanjutkan dengan kuda ke E6 mengancam gajah yang ada di F4, tetapi Alexei Sarana tidak memperdulikannya dengan melakukan rokade, gajah ke E7, pion ke H3,
rokade pendek, benteng A ke D1, dan menteri ke B6. Dan di posisi ini, posisi Alexei Sarana sudah sangat-sangat unggul sebenarnya. Ya, di posisi ini putih sudah menguasai petak pusat dan juga perwiranya aktif untuk menyerang raja hitam nantinya. Sebenarnya teorinya jika kita memainkan dua pion bebas di petak pusat yang bergantung seperti ini, kita tidak boleh cepat mendorong salah satu pionnya karena akan menimbulkan petak lemah di posisi lawan yang bisa diduduki oleh perwira lawan nantinya. Oke, di sini Alexei Sarana menjalankan pion ke E5, dilanjutkan dengan kuda ke D5, kuda kali D5, C kali D5. Ya, posisi ini masih unggul untuk putih. Tapi keunggulannya sudah sedikit berkurang jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Dan di sini Alexei Sarana menjalankan kuda ke G3 dengan tujuan kuda ke F5 di langkah selanjutnya, pion ke G6, gajah ke H6, dan Magnus Carlsen memutuskan untuk mengorbankan kualitas dengan menteri kali B2. Dan tentu saja kualitas ini diterima oleh putih dengan memakan benteng dan benteng kali F8. Lalu putih di sini melakukan sedikit langkah yang keliru sebenarnya dengan benteng ke B1, di mana langkah terbaik putih adalah dengan benteng ke F2 harusnya, dan setelah gajah ke A3 dan kuda ke E2. Dilanjutkan dengan benteng ke F3 mengancam gajah yang akan membuat posisi putih menjadi sangat unggul karena di sini putih sudah unggul kualitas. Oke. Kita kembali ke permainan. Alexei Sarana di sini menjalankan benteng ke B1 dan di sini Magnus Carlsen melakukan langkah keliru. Seharusnya Carlsen mengambil pion yang ada di petak pusat dengan menteri kali D4. Tapi mungkin Carlsen berpikir tidak ingin menukar menteri di sini, sehingga Carlsen menjalankan langkah menteri kali A2 yang membuat posisi putih menjadi sangat unggul. Dan tentu saja putih memakan pion gratis yang ada di B7 sekaligus mengancam gajah yang ada di E7, menteri ke A3. Dan di sini putih menang dalam 2 langkah setelah menteri kali A3, gajah kali A3, dan benteng ke A1, di mana gajah ini tidak memiliki petak untuk melarikan diri. Dalam videonya, Magnus Carlsen sempat memegang gajahnya dan ingin meletakkannya ke petak E7. Tapi kemudian dia menangkap gajahnya kembali karena melihat ternyata petak E7 tidak bisa ditempati karena ada benteng di B7 yang mengancam petak itu. Dan setelah berpikir berapa detik, Magnus Carlsen kemudian menyerah karena gajah ini ternyata memang sudah terperangkap dan tidak bisa melarikan diri lagi. Oke, teman-teman, mungkin itu video yang dapat kita bahas hari ini. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Dan saya harap teman-teman dapat terhibur dengan video ini. Oke.
Terima kasih telah menonton video ini. Thank you for watching. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.